Yogurt merupakan produk susu hasil fermentasi. Fermentasi susu sendiri adalah bentuk pengolahan susu dengan prinsip perlakuan pH dengan penambahan starter bakteri asam laktat. Umumnya, yogurt terbuat dari susu sapi, namun saat ini susu nabati mulai diperkenalkan sebagai bahan alternatif pembuatan yogurt yang nilai gizinya tidak kalah dengan yogurt susu sapi, yakni kedelai. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi yogurt yaitu Streptococcus thermophilus dengan suhu optimum 37 derajat Celcius dan Lactobacillus bulgaricus dengan suhu optimum 45 derajat Celcius. Secara garis besar, proses pembuatan yogurt yaitu pemilihan dan penyiapan susu, pasteurisasi, pencampuran susu dengan bibit yogurt, fermentasi, pengadukan, dan penambahan perisa, dan yang terakhir pengemasan dan penyimpanan. Alat yang digunakan untuk proses pembuatan yogurt adalah gelas ukur, botol plastik, sendok, termometer, dan kompor listrik. Bahan yang digunakan yaitu susu sapi, susu kedelai, dan starter biocool. Sebelum proses pembuatan yogurt, tahapan awal yang dilakukan yaitu preparasi. Preparasi dilakukan dengan cara sterilisasi menggunakan air dengan suhu 70 derajat Celcius pada setiap alat yang digunakan agar bersih dan terhindar dari kontaminasi. Yang pertama yakni yogurt dengan susu sapi. Setelah semua alat disteril, selanjutnya tuangkan susu sapi yang sudah disediakan ke dalam gelas beker sebanyak 200 ml menggunakan gelas ukur. Karena gelas ukur yang digunakan hanya berukuran 100 ml, maka dilakukan 2 kali penuangan. Kemudian, panaskan susu sapi di atas kompor listrik hingga suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Jangan lupa untuk selalu melakukan pengecekan suhu pada susu. Apabila sudah mencapai suhu yang ditentukan, kompor listrik segera dimatikan. Lalu, pada susu dilakukan pengadukan agar susu tercampur dengan homogen. Ambil starter yogurt sebanyak 40 ml dan campurkan ke dalam susu sapi yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian, aduk hingga susu dan starter yogurt tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, tuangkan campuran ke dalam botol plastik yang sudah disterilkan. Tutup botol dengan rapat, lalu berikan label susu sapi pada botol. Selanjutnya yakni pembuatan yogurt dengan susu kedelai. Tahapan yang dilakukan sebenarnya sama dengan pembuatan yogurt menggunakan susu sapi, tetapi bedanya kali ini kita menggunakan susu kedelai. Karena sebelumnya peralatan sudah disteril, maka di sini kita langsung menuangkan susu kedelai ke dalam gelas beker sebanyak 200 ml menggunakan gelas ukur. Lalu, panaskan susu kedelai sambil diaduk-aduk hingga suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Jangan lupa untuk mengecek suhu susu secara berkala agar susu tidak terlalu panas. Ambil starter yogurt sebanyak 40 ml dan campurkan ke dalam susu kedelai yang sudah dipanaskan sebelumnya. Setelah tercampur dengan rata, tuangkan campuran ke dalam botol plastik yang sudah disterilkan. Tutup botol dengan rapat, lalu berikan label susu kedelai pada botol. Yogurt yang telah dibuat kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2 hari. Inkubasi ini tetap dilakukan dengan pengecekan keadaan yogurt secara berkala. Apabila tidak ingin langsung dikonsumsi, yogurt dapat disimpan terlebih dahulu di kulkas. Yogurt susu dan kedelai yang sudah jadi selanjutnya dibandingkan dengan produk komersial yaitu Bioco Yogurt Brand dari PT Diamond Cold Storage. Bioco Yogurt Brand sendiri mengandung 4 jenis kultur bakteri, diantaranya Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri homofermentatif yang bersifat anaerob yang
dapat memecah laktosa menjadi asam laktat sehingga dapat menurunkan pH yogurt dan memberikan rasa asam. pH yang turun tidak mendukung pertumbuhan bakteri patogen sekaligus membantu tekstur kental pada yogurt. Perbandingan terhadap produk komersial akan berdasarkan sifat organoleptik, diantaranya aroma, warna, tekstur, dan rasa. Berdasarkan aromanya, yogurt susu menghasilkan aroma susu yang lebih kuat daripada Biocool yogurt plain. Sedangkan yogurt kedelai menghasilkan aroma mirip tahu. Aroma susu yang kuat disebabkan karena susu sapi yang digunakan sebagai media starter mengandung persentase yang lebih banyak daripada Biocool. Biocool mengandung persentase susu sebanyak 25%, sedangkan susu media mengandung persentase hampir 100%. Menurut Mulyani et al. Tahun 2016, bau langu yang ditimbulkan susu kedelai dapat dikurangi dengan mengolahnya menjadi yogurt. Setelah disimpan selama beberapa hari dengan suhu naik turun, yaitu suhu keluar dan suhu ruang, yogurt menghasilkan aroma langu. Aroma ini berasal dari aktivitas enzim lipoksigenase yang berperan dalam aroma langu menjadi aktif kembali. Berdasarkan warnanya, yogurt susu dan Biocool menunjukkan warna yang sama, yaitu putih susu. Hal ini disebabkan karena bahan baku utama yang sama, yaitu susu sapi. Sedangkan yogurt kedelai memiliki warna putih kecoklatan. Hal ini disebabkan karena pemanasan suhu tinggi yang menyebabkan perubahan pigmen dari bahan baku, di mana terjadi proses degradasi warna dari bahan baku yang digunakan. Berdasarkan teksturnya, yogurt susu memiliki tekstur yang kental, tetapi lebih cair dibandingkan dengan Biocool. Sedangkan yogurt kedelai memiliki tekstur yang sangat encer. Kekentalan yogurt disebabkan karena pembentukan asam laktat dari laktosa oleh Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Pembentukan asam laktat menyebabkan pH menurun, sehingga protein kasein pada susu membentuk ikatan kasein-kasein yang mengakibatkan penggumpalan dan pengendapan. Yogurt tidak mengental seperti susu dikarenakan tidak mengandung laktosa dan kasein yang dapat membentuk tekstur yang sangat kental. Seiring berjalannya waktu, tekstur yogurt susu dan kedelai hasil percobaan menjadi lebih encer. Hal ini disebabkan karena penurunan pH susu di bawah pH selektifnya, sehingga terjadi peningkatan ikatan kasein-kasein yang berlebihan. Peningkatan ikatan kasein-kasein yang berlebihan dapat menyebabkan pengerutan protein, sehingga terjadi pelepasan air yang mengakibatkan penurunan kekuatan gel. Berdasarkan rasanya, yogurt susu dan yogurt kedelai memiliki rasa asam yang sangat kuat dibandingkan Biocool. Rasa asam yang kuat disebabkan karena penambahan santan yogurt yang berlebihan, yaitu 80 ml untuk 200 ml susu, dan waktu inkubasi yang terlalu lama, yaitu 2 hari. Menurut Hermawan Wikandari tahun 2016, starter bakteri fermentatif yang lebih banyak akan meningkatkan pertumbuhan sel yang ditandai dengan tingginya kadar asam laktat, sehingga menyebabkan yogurt memiliki rasa asam. Selain itu, waktu fermentasi yang terlalu lama juga menyebabkan bertambahnya jumlah bakteri fermentasi laktat, sehingga produksi asam laktat juga mengalami peningkatan. Rasa asam pada yogurt diselingi dengan rasa sedikit basi dari susu, sedangkan pada yogurt kedelai menghasilkan rasa asam dan basi yang lebih kuat. Adanya rasa basi pada kedua jenis yogurt disebabkan karena proses sterilisasi yang tidak tepat, seperti suhu sterilisasi yang kurang maksimal atau adanya kontaminasi yang akhirnya mempengaruhi jumlah dan jenis mikroorganisme yang hidup di dalam produk. Lanjut ke produk kedua, yaitu kimchi. Kimchi merupakan makanan tradisional khas Korea yang terbuat dari hasil fermentasi sayuran dengan tambahan bumbu pedas. Sebelum diberi bumbu, sayuran dicuci dan digarami. Kemudian sayuran dicampur dengan bumbu yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang bombay, jahe, lengkuas, kecap ikan, apel, madu, dan larutan tepung beras. Fermentasi kimchi dilakukan pada suhu rendah, yaitu 2-7 derajat Celcius selama 7 hari. Bakteri yang digunakan yaitu bakteri Lactobacillus plantarum yang berperan dalam fermentasi kimchi dengan menghasilkan asam laktat.
Sebelum memulai pembuatan kimchi, kita mempersiapkan sayur dan bumbu. Bahan persiapan sayur yaitu sawi putih, lobak putih, 1 liter air, dan 20 gram garam. Pertama-tama, kita persiapkan larutan garam dengan konsentrasi 2% untuk merendam sayuran. Sisihkan kurang lebih 100 ml dari 1 liter air yang sudah kita siapkan sebelumnya ke dalam panci dan panaskan hingga beruap. Kemudian, kita tambahkan garam dan aduk hingga larut homogen. Tujuan dari pemanasan dan pengadukan adalah untuk mempermudah larutnya garam dalam air. Jika garam sudah larut, matikan api. Kemudian, campurkan bagian air garam dengan air biasa, lalu aduk hingga homogen. Larutan garam dengan konsentrasi 2% sudah siap digunakan. Tahap berikutnya yaitu persiapan sayur. Lobak yang sudah dicuci, dipotong bagian ujung dan pangkalnya yang berdaun. Kemudian, lobak dikupas hingga bersih. Sawi putih dipotong bagian pangkalnya sepanjang kurang lebih 1,5 hingga 2 cm. Kemudian, daun sawi putih disobek perlahan supaya terpisah. Kita sisihkan sebanyak 200 gram. Lobak putih dibelah menjadi 2 bagian secara membujur, kemudian dibelah lagi menjadi 2 bagian. Potong lobak menjadi bentuk dadu. Kita sisihkan sebanyak 200 gram. Sayuran kemudian dicuci hingga bersih, lalu ditiriskan. Pada tahap ketiga, sayur yang sudah dipersiapkan diblancing dengan metode blanching air panas. Siapkan air dalam panci dan tambahkan sedikit garam. Aduk hingga rata, lalu nyalakan kompor dan tunggu hingga air mendidih. Ketika air sudah mendidih, masukkan sayur. Diamkan sayur dalam air mendidih sambil diaduk-aduk selama 1 hingga 2 menit, kemudian segera ditiriskan. Tujuan dari blanching adalah untuk membuat tampilan sayur menjadi lebih cerah, serta melunakkan jaringan sayur agar marinasi garam dan bumbu lebih mudah meresap. Sayur yang sudah ditiriskan kemudian dicuci dengan air dingin untuk menghentikan proses pematangan dari residu panas yang masih terjebak dalam sayur. Pastikan seluruh bagian sayur terkena air dingin. Ulangi langkah-langkah blanching untuk sawi putih. Untuk sayur ini, lama blanching lebih singkat, kurang lebih selama 1 menit untuk menjaga tekstur renyah dari daun sawi. Setelah 1 menit, angkat, tiriskan, dan bilas dengan air dingin.
Sayur yang sudah dibelansing siap untuk direndam dalam air garam. Tahap berikutnya yaitu perendaman dalam ratuan garam atau brining untuk mengembangkan tekstur sayur, menekan keberadaan mikroba pembusuk pada sayur, dan menurunkan kadar air dalam jaringan sayur melalui proses osmosis sehingga aktivitas air menurun dan kimchi yang sudah jadi memiliki umur simpan yang lebih lama. Masukkan sayur ke dalam wadah tertutup. Kemudian, tuangkan larutan garam 2% hingga seluruh bagian sayur terendam. Kemudian, tutup rapat. Untuk lobak putih, supaya potongan lobak tidak mengapung yang dapat menyebabkan perendaman kurang sempurna, tindih dengan kantung plastik berisi air. Biarkan sayuran terendam selama 5 jam. Sambil menunggu perendaman selesai, kita persiapkan bumbu. Bumbu yang kita gunakan adalah bawang putih, cabai kecil, lengkuas, dan daun jeruk. Masukkan bumbu ke dalam wadah chopper, lalu timbang sebanyak 10 gram gula pasir. Fungsi dari bumbu adalah untuk menyedapkan flavor dan aroma dari kimchi melalui komponen organik yang terkandung dalam rempah-rempah. Beberapa komponen bumbu seperti bawang putih juga berfungsi sebagai pengawet dan sumber bakteri asam laktat yang berperan dalam fermentasi kimchi. Kita haluskan bumbu dengan menggunakan chopper manual. Setelah 5 jam, tiriskan semua sayur dari larutan terendam. Sayur dan bumbu siap untuk diolah menjadi kimchi. Kimchi yang telah mengalami proses perendaman dengan garam selanjutnya ditambahkan bumbu. Bumbu yang ditambahkan dalam pembuatan kimchi bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi dan cita rasa dari kimchi. Bawang putih yang ditambahkan memiliki potensi mencegah kanker perut karena adanya aktivitas antimikroba yang dapat melawan Helicobacter pylori yang merupakan faktor penyebab utama kanker perut. Kemudian jahe yang juga bermanfaat dalam penyembuhan berbagai penyakit seperti batuk, pegal-pegal, kepala pusing, dan gangguan sistem pencernaan. Bumbu yang ditambahkan harus merata ke semua permukaan sayur. Fermentasi dilakukan selama 1 minggu untuk kemudian dilakukan pengujian sifat organoleptik pada kimchi. Hasil pembuatan kimchi. Pembuatan kimchi sawi putih dilakukan sebanyak 2 kali. Untuk percobaan pertama, berdasarkan resep jurnal Lestari dan kawan-kawan 2017, dan percobaan kedua dari resep pertama yang dimodifikasi. Hasil yang didapat, kimchi sawi putih pertama memiliki warna kuning kemerahan dan nampak pucat. Hal ini dikarenakan pemilihan sawi yang lebih kuning daripada pemilihan sawi untuk kimchi yang kedua. Selain itu, penampakan layu disebabkan karena sawi pada percobaan pertama diberi perlakuan balancing air panas sehingga dapat memudahkan warna sawi. Tekstur kimchi percobaan pertama cenderung lunak dan lembut akibat balancing air panas dan perendaman air garam. Untuk aroma sendiri, memiliki aroma cabai dan bau khas kimchi yang tidak terlalu menyengat. Aroma cabai ini berasal dari senyawa volatil organik dalam cabai yaitu eksil pentanoat, eksil iksopentanoat, asam hexadecanoat, dan sebagainya. Bau khas kimchi ini berasal dari aktivitas bakteri asam laktat selama fermentasi yang memproduksi senyawa sulfur. Rasanya sendiri pedas namun tidak terlalu asam. Rasa pedas berasal dari senyawa capsaicin dan capsaicinoid lainnya yang terkandung dalam cabai. Kimchi lobak juga berwarna pucat karena kurangnya komponen bumbu yang diberikan. Tekstur mengalami perubahan menjadi lunak akibat proses balancing air panas dan perendaman dengan air garam. Untuk aroma juga sama seperti kimchi sawi putih pada percobaan pertama. Rasa yang dihasilkan pedas, manis, namun tidak terlalu asam.
Asal rasa pedas juga sama halnya pada kimchi sawi putih. Rasa manis sendiri didapatkan dari rasa lobak sebelum diproses. Setelah percobaan pembuatan kimchi pertama, kali ini adalah proses pembuatan kimchi menggunakan resep dari jurnal yang sudah dimodifikasi. Bahan utama meliputi sawi putih dan garam kasar serta lobak putih yang dipotong dadu. Bahan bumbu yaitu bawang putih, bawang bombay, jahe, lengkuas, gula pasir, daun jeruk purut, cabai rawit merah, kulit cabai merah besar, apel untuk diparut, kecap asin, madu, dan campuran 50 ml air yang diberi setengah sendok makan tepung beras ketan. Sawi putih dibelah menjadi 2 dan dicuci hingga bersih. Sawi yang sudah dicuci digosoki dengan garam kasar hingga seluruh permukaannya terkena. Lobak putih direndam dalam larutan garam dengan konsentrasi 2% selama kurang lebih 12 jam. Kimchi yang telah mengalami proses penambahan garam selanjutnya ditambahkan bumbu. Bumbu yang ditambahkan dalam pembuatan kimchi bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi dan cita rasa dari kimchi. Bawang putih yang ditambahkan memiliki potensi sebagai antimikroba. Bawang bombay berkhasiat menurunkan kadar kolesterol darah, mencegah pembentukan gumpalan darah, dan menurunkan kadar gula darah. Jahe bermanfaat dalam menyembuhkan berbagai penyakit seperti batuk dan gangguan sistem pencernaan. Bumbu yang ditambahkan harus merata ke semua permukaan sayur agar semua bagian sayur mendapatkan sifat organoleptik dan kimia yang sama. Berikut merupakan sayuran kimchi yang sudah dibumbui dan siap untuk difermentasi. Fermentasi dilakukan selama 5 hari pada suhu dingin lemari es dalam keadaan tertutup rapat untuk kemudian dilakukan pengujian sifat organoleptik pada kimchi. Berikut merupakan hasil kimchi pada pembuatan kedua. Pada percobaan kedua, kimchi sawi putih dan lobak yang sudah jadi selanjutnya dibandingkan dengan produk komersial yaitu kimchi kemasan dengan merek kemasan JV Sriwijaya Sukabumi. Perbandingan terhadap produk komersial dilakukan berdasarkan sifat organoleptik diantaranya aroma, warna, tekstur, dan rasa. Kimchi merupakan salah satu jenis asinan sayuran hasil fermentasi dengan bumbu pedas dengan mikroorganisme utama yang berperan dalam fermentasi adalah bakteri asam laktat yang bersifat anaerob fakultatif, mikroaerob, ataupun anaerob. Bakteri asam laktat memberikan lingkungan yang asam sehingga ragi dapat berproliferasi dan menghasilkan vitamin dan bahan lain seperti asam amino bagi bakteri asam laktat untuk tumbuh. Secara umum, bakteri utama yang berperan dalam proses fermentasi kimchi adalah Leuconostoc sp, Lactobacillus sp, dan Weisela sp. Pada tahap awal proses fermentasi, tingkat keasaman kubis masih rendah, sekitar 5,6, sehingga Leuconostoc sp dapat bertahan. Fermentasi dilanjutkan oleh bakteri Lactobacillus dan Weisela karena pH kubis sudah lebih asam dari sebelumnya pada angka 4,1 dan kondisi lingkungan lebih anaerob. Berdasarkan aromanya, kimchi hasil pembuatan sendiri baik sawi putih dan lobak menghasilkan aroma yang tidak terlalu tajam dibanding kimchi kemasan. Kimchi kemasan memiliki aroma khas cabai bubuk, capsicum annum, yang tidak dapat didapat dari jenis olahan cabai lain. Adanya bubuk cabai merah tersebut dapat mempengaruhi peningkatan jumlah sel dan densitas dari mikroorganisme, khususnya Weisela koreensis, di dalam kimchi pada proses fermentasinya. Peningkatan bakteri tersebutlah yang menyebabkan aroma yang dihasilkan menjadi lebih tajam dibandingkan kimchi yang menggunakan cabai asli, terlebih ketika jumlahnya yang lebih sedikit. Berdasarkan warnanya, kimchi sawi putih dan lobak memiliki warna yang lebih pucat dibanding kimchi kemasan. Hal ini disebabkan karena bahan keduanya yang menggunakan cabai asli. Warna dari kimchi cabai asli sendiri tidak setajam cabai bubuk. Warna dari kimchi lobak juga sedikit lebih tajam dibandingkan kimchi putih karena pada kimchi sawi putih terdapat lebih banyak bumbu yang larut. Ini juga berkaitan dengan perbedaan perlakuan awal yakni konsentrasi penggaraman. Kimchi sawi putih menggunakan 40 gram garam kasar, sedangkan kimchi lobak dengan larutan garam 2%. Akibat dari kadar garam yang tinggi, air yang keluar juga lebih banyak sehingga menyebabkan bumbu yang
larut dalam parutan tersebut. Berdasarkan teksturnya, kimchi sawi putih menjadi jauh lebih lunak dan mudah hancur saat digigit dibandingkan kimchi kemasan. Hal ini disebabkan karena tingginya konsentrasi penggaraman, yaitu 40 gram garam untuk 200 gram sawi putih, dan lama waktu yaitu setengah hari. Garam bersama sisa air yang tertinggal saat mencuci akan membuat tekstur menjadi lebih lunak. Untuk kimchi lobak, tekstur juga lebih lunak dibandingkan saat masih mentah. Namun, masih bertekstur renyah di bagian dalamnya, karena memang tekstur awal lobak yang keras dan kerapatan partikelnya yang memang lebih erat dibandingkan dengan sawi putih. Berdasarkan rasanya, kimchi sawi putih tidak sepedas kimchi kemasan. Kimchi kemasan memiliki rasa pedas yang khas dan langsung terasa di ujung lidah saat mencicipinya. Sedangkan kimchi sawi putih buatan memiliki rasa pedas seperti makanan pedas pada umumnya, dan akan terasa ketika masuk di dalam mulut. Hal ini disebabkan karena penggunaan jenis cabai yang berbeda, yaitu cabai asli untuk kimchi buatan dan cabai bubuk untuk kimchi kemasan. Selain itu, kadar bubuk cabai lebih banyak digunakan pada kimchi kemasan yang membuat peningkatan jumlah sel dan densitas dari Weisela koreensis. Bakteri ini merupakan spesies mikroorganisme yang memiliki peran paling penting dalam proses pembuatan kimchi. Juga dapat memproduksi asam laktat dan metabolit lain dari glukosa untuk memberikan rasa dan tekstur yang khas pada kimchi. Kimchi sawi putih dan kimchi lobak juga tidak lebih asam dibandingkan dengan kimchi kemasan. Hal ini terjadi karena proses penggaraman. Konsentrasi garam yang terlalu tinggi akan menurunkan produksi asam dan menyebabkan bakteri asam laktat kurang dapat mengonversi gula dan menyebabkan pertumbuhan kamir. Untuk kimchi lobak sama halnya dengan kimchi sawi putih pada tingkat kepedasan. Namun kimchi lobak memiliki rasa manis yang jauh di atas kimchi sawi putih maupun kimchi kemasan. Hal ini disebabkan karena karakteristik lobak yang telah manis sejak awal. Berdasarkan pemaparan hasil pembuatan kimchi, dapat disimpulkan bahwa kimchi yang dibuat yakni pada sawi putih berwarna kuning kemerahan pucat, penampakan sayur yang pucat atau layu, tekstur cenderung lunak dan lembut, aroma cabai dan bau khas kimchi, rasanya pedas dan tidak terlalu asam, lobak berwarna pucat dan melunak, serta rasanya pedas, manis, dan tidak terlalu asam. Sedangkan pada produk komersial kimchi memiliki aroma yang lebih tajam yakni bau khas cabai bubuk, warna yang lebih nyata dan tidak pucat, teksturnya sedikit lebih keras dan sulit dihancurkan, lebih pedas, dan rasanya lebih asam. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh karena perlakuan pendahuluan seperti blanching dan perendaman pada air garam, pemilihan bahan baku, kadar garam yang digunakan, lamanya waktu perendaman, bumbu yang digunakan, serta lama fermentasi kimchi.